Hai para pejuang CPNS, saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2019 ini. Sabar dulu, ini baru 95%. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena masih dalam masa sanggah. Nah, biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, silakan rekan-rekan berdoa ya. Nanti kalau tidak salah tanggal 5 baru diumumkan secara pasti ya yang lolos CPNS setelah masa sanggah berakhir. Nah, ini banyak pertanyaan seputar pemberkasan. Jadi saya sudah rangkum ya, ini informasi saya dapatkan dari instansi terkait. Jadi semoga bermanfaat ya. Langsung saja pertanyaan yang pertama, kenapa akun SSCN belum terbuka sehingga belum bisa ngisi DRH? Nah, rekan-rekan belum bisa ngisi DRH ini itu wajar karena di sini masih dalam masa sanggah. Jadi tunggu dulu, yang jelas rekan-rekan sabar dulu dan sering-sering pantau ya di SSCN agar tahu perubahannya kayak gimana, agar tidak ketinggalan berita. Jadi tunggu dulu, nanti tanggal 5 akan selesai masa sanggah, diumumkan di sana baru kita pasti ya bahwa kita sudah lolos atau tidaknya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apakah foto di studio yang sudah diunggah itu wajib diubah menjadi foto yang terbaru? Nah, ini jangan terkecoh dengan bahasa terbaru ya. Jadi yang kita unggah sebelumnya itu kalau merasa sudah benar sesuai ketentuan, jadi nggak usah rekan-rekan lagi membuat foto baru. Jadi cukup itu saja dipakai yang sudah tertanam di SSCN. Nah, yang wajib dirubah apabila tidak mengikuti ketentuan. Jadi bisa ya. Nah, untuk ukurannya itu 4x6, jadi bisa dimengerti ya untuk rekan-rekan. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, untuk DRH ini diketik atau tulis tangan? Nah, ini emang sedikit berbeda ya. Jadi perbedaan, kalau dulu pemberkasannya secara manual, kalau sekarang pemberkasannya secara online. Jadi untuk DRH itu yang pertama, rekan-rekan diinput dulu ya secara mandiri melalui akun SSCN masing-masing, lalu lakukan print. Nah, selanjutnya lakukan tulis tangan dengan huruf balok pakai tinta hitam pada kolom yang terdapat tanda bintang tutup kurung. Jadi yang seperlunya kita isi silakan isi. Selanjutnya rekan-rekan melakukan tanda tangan lalu di scan kembali yang nantinya akan diupload ya rekan-rekan. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, nah di sini dokumen dan data KTP kakak belum selesai diurus, sementara masih dalam pengurusan di Disdukcapil. Nah, jadi gini ya, untuk pemberkasan di sini kan ada rentang waktu. Jadi yang harus rekan-rekan lakukan adalah silakan gunakan dokumen yang ada dulu. Nah, bila sudah selesai silakan disesuaikan dengan data terakhir. Jadi jangan sampai waktunya terbatas, rekan-rekan menunggu yang tidak pasti, nanti pemberkasan keteteran. Nah, jadi jelas ya maksud saya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, nah data KTP, nama tempat lahir berbeda dengan ijazah yang mana yang saya ikuti. Ini banyak sekali pertanyaannya ya. Jadi ikuti penulisan nama sesuai atau persis yang ada di ijazahnya. Nah, apabila disuruh mengisi gelarnya, ditulis gelarnya sesuai ya ketentuan yang ada di ijazah. Titik koma itu tidak boleh berbeda. Jadi jelas ya rekan-rekan. Jadi kenapa kita prioritaskan yang di ijazah? Karena yang di KTP, yang di ijazah sulit dirubah. Kalau di KTP, kalau ada perbedaan ini, yang di KTP yang lebih mudah kita urus untuk perubahannya. Seperti itu ya. Jadi kita pakai patokan yang di ijazah sesuai informasi dari instansi yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya tempat lahir saya di ijazah tertulis nama desa. Jadi tidak ada pilihannya. Apa yang harus saya lakukan? Jadi gini ya, ini sudah dibahas sebenarnya pada saat di pendaftaran ya. Jadi kalau tidak ada pilihan nama desanya, silakan pilih kabupaten atau kotanya. Karena tidak mungkin di sana diinput nama desanya ya. Ya mungkin saja bisa muncul, tapi apabila di sana sudah diinputkan. Nah, kita ketahui di Indonesia berapa banyak desa ada, jadi nggak mungkin. Jadi kita pilih saja kabupaten atau kota sesuai pilihan rekan-rekan pada saat mendaftar. Jadi jelas ya. Nah, pertanyaan selanjutnya,
Apakah semua file atau dokumen yang diunggah wajib asli? Ya jelas ya, yang diunggah itu tidak boleh fotokopian atau isi legalisir, nggak boleh. Jadi wajib asli seperti persis pada saat rekan-rekan unggah dokumen. Jadi silakan pakai dokumen yang sudah ada ya, yang sudah tertanam di SSCN. Selanjutnya akreditasi kampus atau sekolah saya tidak tahu. Nah ini tidak tahu, apa yang harus saya lakukan? Silakan isi atau beri tanda strip aja ya. Nah selanjutnya SKCK dibuat di mana? Jadi untuk SKCK dibuat sesuai domisili masing-masing ya. Dan apabila telah memiliki SKCK yang ada hubungannya dengan keperluan pemberkasan CPNS, silakan digunakan. Jadi riskan sekali di sini ya. Kalau ada perbedaan kata, biar nggak nanti mengulang, lebih baik ikuti aturannya. Nggak apa-apa rugi uang sedikit ya. Yang jelas untuk keperluannya itu harus jelas sesuai suruhan instansi ya. Jadi nggak boleh berbeda. Selanjutnya berapa biaya penerbitan SKCK dan apa syaratnya? Jadi silakan rekan-rekan bisa mampir konfirmasi ke pihak yang terkait atau bisa tanya ke rekan-rekan. Dan satu hal, silakan bergabung di grup-grup yang ada, grup pemberkasannya, jadi biar dimudahkan ya. Jadi untuk pengurusan surat-surat itu biar lengkap persyaratannya yang dibawa. Nah, pertanyaan berikutnya, saya daftar D3 dengan STR D3. Saat ini sudah punya STR Nurse. Yang mana yang saya pakai? Jadi jelas sekali gunakan yang dipakai saat daftar. Ya, gunakan yang dipakai saat daftar. Nah, selanjutnya ini penting sekali, apakah masa kerja wajib diisi? Nah, ini masa kerja adalah opsional ya. Jadi bisa diisi atau tidak diisi, atau bisa beri tanda strip. Dan sepanjang tidak merepotkan dan menghambat pengisian, karena pemeriksa tidak akan menghitung atau akan mengenolkan masa kerja yang dimiliki. Jadi gini ya, karena kita daftar di CPNS umum, jadi masa kerja kita akan dihitung mulai nol. Jadi berbeda apabila rekan-rekan mendaftar di CPNS khusus, misalnya tenaga K2 itu baru dihitung. Tapi kalau CPNS umum, walaupun masa kerja kita bertahun-tahun ya, 10 tahun 15 tahun, tidak akan pernah dihitung. Nah, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan pemberkasan dilakukan? Nah di sini paling lambat itu tanggal 15 November ya, jadi jangan sampai telat. Nah selanjutnya ini pertanyaan yang penting sekali, kapan saya bisa resign di tempat kerja saya? Ya ini perlu diperhitungkan ya, karena kaitannya dengan gaji, atau rekan-rekan bisa saja kalau berhenti kena penalti. Agar bisa meminimalisir ini, jadi untuk on schedule ya, untuk normal pemberkasan akan diproses mulai tanggal 16. Jadi mulai tanggal 16 hingga 30 November 2020 di Kanrek masing-masing ya. Nah selanjutnya, dan TMT NIP normalnya itu tanggal 1 Desember 2020. Jadi apabila berjalan lancar nih ya, diperkirakan sudah mulai bertugas pertengahan Januari atau awal Februari 2021. Jadi silakan rekan-rekan sesuaikan ya, dan hitung sendiri mekanisme resignnya ya. Jadi apakah minta pertimbangan minta permakluman ya, biar kita datang dengan baik-baik, keluar pun harus dengan baik-baik, seperti itu. Nah itu pertanyaan yang sekiranya bisa membantu, dan terima kasih sudah menonton video ini.